Selamat malam teman-teman. Kita hari ini akan diskusi sama psikolog industri organisasi. Beliaunya juga seorang HR di PT Buma, perusahaan tambang ya kalau Buma, dan pernah juga di BUMN, di PTPN, perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan pertanian. Nah, kita undang dulu Mbak Rosa. Oke, Apa kabar Mbak Rosa? ya baik Rian. Kita udah lama banget kayaknya nggak ketemu. Iya, terakhir kapan Mbak? Kapan ya? Februari ya? Lama Ketemu banget. langsung ya? Ketemu Sisanya langsung. meet Sisanya terus, kita online terus. online terus. Bener. Aduh, Gimana Mbak kabar di Solo? Aman panas, kah? panas. Panas. Oh. Halo, Oh iya, Sen. hari ini ditemenin sama Sean. Halo. Tapi dia Halo. janji nggak akan ngerecokin kan? Ya, diam ya nemenin. Ya, karena dia agak rewel Oke. jadinya daripada pusing di luar, mending di sini aja. Betul betul Oke, betul. kita Oke, hari ini mau halo Mbak. ngobrolin apa ya, Rian ya? Nah, ini kita mau ngobrolin tentang isu yang saat ini lagi hit sih Mbak. Isunya Oke. tentang isu lulus di masa pandemi. Mungkin teman-teman juga banyak nih. Kalau tadi ada beberapa teman-teman yang ngechat mau nonton karena dia juga ngerasain isu ini lulus saat pandemi. Terus yang kedua Mm, kita mau ngobrolin tentang cari kerja saat pandemi Mbak. Kan beda ya dibanding iya. yang pertama sebelum pandemi dengan pandemi, terus nanti kita menghadapi new normal gitu kan, Mm, nanti mungkin akan beda-beda gitu iya benar. eranya gitu kan. Iya, iya. Itu sih Mbak. Nah Oke. mungkin ini Mbak, dari fakta bahwa pandemi ini kan nggak tahu nih sampai kapan, ini kan sebuah Mm, fakta gitu, dan yang paling real adalah yang paling normal dari fakta dari pandemi ini adalah perubahan yang terus terjadi gitu. Ini normal banget tidak masa pandemi, bulan lalu kita ngapain, sekarang udah ngapain lagi kan, udah iya beda benar. banget ya Mbak ya. Benar, Nah itu benar. kan jadi hal yang mungkin jadi new normal, itu adalah kita siap dengan perubahan mungkin ya. Nah Iya. makanya ini yang bagi lulusan-lulusan kayak aku yang tahun 2020 Heeh. jadi perlu banyak sekali adaptasi ya mungkin ya Mbak ya. Benar. Nah, kalau menurut Mbak Rosa gimana untuk lulusan 2020 ini? Oke. Tantangan untuk teman-teman yang lulus di tahun 2020 itu memang luar biasa banget ya. Jadi, aku ingat banget waktu itu Rian lagi ngejar apa sih ujian skripsi ya. Dengan Mm-mm. harapan kan setelah setelah ujian skripsi selesai, terus bisa langsung kerja gitu ya. Misalnya ya paling kalau misalnya mau ngambil lanjut profesi gitu paling enggak ya punya pengalaman-pengalaman dulu lah gitu ceritanya. Paling enggak itu bisa wisuda dulu lah. Ini ceritanya nggak pakai wisuda ya? Iya, aku nggak pakai wisuda Mbak, Nggak pakai tapi wisuda sempat ya? yudisium. Oh Sempat sempat yudisium. yudisium. Alhamdulillah. Ini ada temanku yang lihat, ini dia nggak sempat yudisium karena Oh baru yudisium besok Juni. Ada Adit. oke, halo, halo. Iya, memang tantangannya tersendiri ya untuk di teman-teman yang lulus di tahun 2020 gitu. Selain karena memang ya memang nggak normalnya karena memang kondisi ya pandemi. Kemudian nggak normalnya lagi karena biasanya kalau wisuda itu dandan cantik atau kalau nggak keluarga datang ke Jogja atau ke tempat kita sekolah gitu ya kuliah. Kemudian Bener. kita take foto dan lain-lain. Nah, ini nggak ada. Mungkin toga aja. Jangan-jangan emang nggak pernah ngerasain pakai toga gitu ya. Nah, selain itu juga tantangannya ternyata nggak berhenti sampai di situ. Tantangannya lanjut ke eh, isu soal pencari kerja gitu. Nah, Lowongan kerja itu udah nggak kayak dulu lagi gitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang apa harus harus kayak slow down gitu, harus menyesuaikan diri lagi dengan kondisi normal yang ada saat ini gitu. Kondisi normal sekarang ya new normal itu kan sebenarnya bukan normal ya, hanya belajar pelan-pelan untuk menuju ke normal gitu. Jadi masih banyak banget PR-nya, termasuk ke dalam
mencari pencari kerja. Jadi mereka buka lowongan itu pun nggak sembarangan banyak kayak dulu lagi gitu. Luar biasa. Mungkin bisa ditanyain dulu ke teman-temannya deh perasaannya gimana gitu biar aku bisa dengar dulu ya dari teman-teman ini bagaimana perasaannya, kecemasannya, Oke. kebingungannya gitu. Ini ada beberapa yang gabung, ada Adit dan Mas Adit. Wah, dua-duanya namanya Adit. Dua-duanya gitu ya. Heeh, dua-duanya temanku. Nah, mungkin teman-teman punya nggak perasaan apa gitu saat akhirnya harus harus wisudanya LDR, wisudanya LDR. Oh, Nggak kalau cuma di karena kampusku malah wisudanya nggak LDR lagi, Mbak. Nggak jelas lagi. Digantung, Mbak, bukan LDR lagi gitu. oh, aduh. Tapi Ini nggak bayar biaya ada kuliah kan? Udah gimana, nggak Kak? bayar, udah nggak bayar Oh, biaya enggak. kuliah kan? Biaya kuliahnya enggak, kan terakhirnya yudisium. Oke. Yudisium udah selesai, udah nggak bayar, cuman bayar wisuda. Tapi nggak ada kabar wisudanya. Ini ada Adit, ada banyak banget nama Adit di sini ya. Ini Iya dan teman-teman kalau pengen sharing tentang ini, tentang perasaannya bagaimana, boleh di komentar aja sharing gimana perasaannya eh, perasaannya lulus di tengah pandemi ini gitu. iya. Apalagi sekarang kita punya tantangan ya buat cari kerja. Mm-mm. Jadi Nah, sebelum ini ada. sebelum kita bahas ngobrolin gimana gimana cara kita menyikapi menghadapi proses nyari kerja, proses cari jati diri nih kan. Kalau misalnya udah lulus itu kan saatnya mencari jati diri dia sebenarnya ini. Sebenarnya aku itu nanti suksesnya di apa dan lain-lain. Nah, ini belum sampai di situ nih. Kita harus deal dulu dengan perasaan kita ini sebenarnya apa yang kita Hmm, rasain gitu. oke. Jadi jauh sebelum melangkah kita ke ngomongin cari kerja, kita harus garap dulu ya diri kita. Iya, Oh, ini ada Mbak, ada Simbah. Aku biasanya sebutnya Simbah. Mbak. Oh itu Eh, ya. dia Adit. Bayar wisuda. Wow, sangat tersanjung banget membayar, tapi nggak di wisuda. Sangat baik banget kampusnya Cuangstro. Oh, ini isu Mbak, mungkin Mbak. Kan Oh jadi itu isu ya akhir-akhir ini. Hmm. Udah nggak jelas wisudanya kapan, tapi tetap bayar. Tetap bayar Oh, full gitu. full. Tapi nggak tahu gitu, itu isu. Nah, itu Oke. mungkin menjadi perasaan yang perlu digarap gitu ya. Benar, heeh. Ya gimana enggak orang tua juga nanyain kan pasti kok nggak ada wisuda kok bayarnya full misalnya kayak gitu ya wajar Mm-mm. banget di kondisi sekarang tuh kan pengeluaran tuh jadi isu sensitif ya Rian ya. Betul, betul orang, banget. orang tua pun itu kan jadi khawatir dan hati-hati mengeluarkan uang apalagi dia mungkin bukan satu-satunya anak yang sekolah misalnya kan. Mm-mm. Iya, itu Ya, dari Mas Adit. Kalau teman-teman yang lain, teman-teman yang Pak ada lain DE, boleh Adit Adit Al Afgani juga share perasaannya gimana? lulus di saat pandemi. Iya. Tapi ada juga Mbak, ada temanku nih, ada Mas Noven. Mas Noven juga lulus saat pandemi, tapi dia eh, langsung wisuda, langsung dapat kerja Mbak. Oke, kerja di mana dia dapat. Karena Mas Noven apoteker, jadi lulusnya profesi apoteker jadi langsung dapat kerja. Mungkin beda ya, karena eh, di setting di setting ini kan mungkin di setting suasana sekarang itu kan mungkin tenaga kesehatan jauh Kelihatan lebih memang cepat di dapat. ya benar. Kita Mas nyiapin Noven, diri. ya. Oke. Nah, ini kalau ada juga Adit lagi yang gabung. Kalau menurut saya lulus di masa pandemi ini, sisi positifnya satu, kita bisa menyiapkan diri kita, self prepare buat transisi ke masa kerja. Ini menurut Adit Al Afghani. Oke. Berarti Mas Adit ini termasuk yang aktif ya. Mungkin dia kalau ada webinar, seminar gitu rajin ikut dan Oh iya, rajin mengenali dirinya betul. gitu maksudnya. Jadi nggak cuma rebahan aja di rumah. Oke. Boleh juga itu berarti dia udah sampai mengolah dirinya dengan cara yang baik ya sampai kemudian timbul insight itu. Karena kan nggak semua teman-teman juga bisa sampai ke tahap pemikiran itu ya sebenarnya. Iya ya. Betul, 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 betul banget, Bang. Apalagi kalau Adit ini, ngomongin Adit, di depannya Adit. Adit ini emang aktif secara internasional, Mbak. Oh gitu. Oke. Jadi emang ekspedisi internasional di Swiss, kemanapun. Jadi walaupun dia lulusnya bareng aku, Mbak. Tapi kayaknya dia sangat adaptif gitu dengan kondisi saat ini gitu ya. Atau mungkin juga, mungkin bisa nggak sih Mbak,
sebenarnya kalau misalnya kita ngerasa stres atau nggak stres waktu pandemi itu juga cerminan dari waktu masa kita kuliah dulu. Karena mungkin kalau Adit ini misalnya, Adit ini bisa nangkep sisi positifnya karena emang dia aktif gitu waktu itu. Terus mungkin ada juga yang ngerasa stres dan lain-lain karena mungkin sebelumnya juga nggak aktif, nggak tahu harus ngapain gitu masa kuliah. Ya, ada pengaruhnya. Memang ada pengaruhnya, Rian. Jadi kalau dia dulu itu waktu kuliah itu sudah membekali dirinya dengan baik, gitu ya. Dia kayak nanti waktu lulus itu tinggal mengekspresikan dirinya aja gitu. Tinggal ngelanjutin aja proses yang kemarin. Nah, sedangkan teman-teman yang waktu kuliah mungkin ya cuma datang pulang, itu ngerasa kok aku nggak dapet apa-apa ya. Terus saat nggak ada teman-temannya itu dia bingung nih harus tanya ke siapa gitu ya. Kalau biasanya kan kalau teman-teman yang aktif ya aktifnya udah lama gitu, jadi sekarang itu tinggal nerima hasil dari buah kerja keras dia yang dulu gitu sepakat ya aku. Jadi memang seyogyanya waktu kuliah itu dipakai untuk eksplorasi sebenarnya gitu. Apapun deh, ilmu apapun nggak hanya terbatas pada kuliah kita aja gitu. Oh iya, betul. Nah ini ada juga nambahin Mbak, ini lowongan kerja banyak, tinggal kitanya aja justru saat momen kayak gini semua serba online, jadi bisa meminimalisir buat on job ke sana yang harus butuh uang, waktu, tenaga. Oh, jadi sisi positif sih karena nggak perlu datang gitu loh buat cari kerjanya gitu ya. Semuanya online. Ini menurut Adi. Iya, tapi kalau lowongan kerja banyak, nah itu mungkin hanya beberapa industri aja. Maksudnya beberapa industri khusus, tidak bisa digeneralisir ke semua industri gitu ya. Karena memang ini luar biasa dan kita nggak tahu nih, mungkin sampai 2021 belum settle. Sampai 2021 kita masih akan tetap berjuang dengan ini. Jadi kita butuh pendekatan yang baru gitu. Jadi teman-teman ini justru mungkin lagi diajak untuk melihat dunia kerja tidak hanya dari perspektif jadi karyawan gitu. Nah sekarang tadi ya seperti Mas Adit ya yang bilang ini tadi ya, banyak banget Adit yang ya. Jadi Mas Adit ini bilang jadi karena semua serba online, jadi sekarang tuh lebih mudah gitu. Iya, selain karena proses interview, proses assessment itu pasti diusahakan sebisa mungkin itu by online. Jadi lebih mempermudah teman-teman, cuma paling kuota boros gitu. Tapi kan yang penting kan tetap bisa interview, tetap bisa proses nyari kerja. Yang kedua mungkin teman-teman bisa mengoptimalisasi ini loh lowongan kerja atau mengeksplor dirinya. Mungkin bisa jadi dia selama ini tertarik untuk jadi content writer gitu. Jadi sekarang kan media banyak tuh ya, yang jadi YouTuber misalnya. YouTuber yang terkait apa materi yang kamu suka gitu, itu bisa dijual gitu. Nah jadi peluang-peluang yang kayak gini walaupun kelihatannya receh, tapi peluang loh ini gitu. Jadi teman-teman kita yang udah terlanjur duluan ya, udah duluan kerja, itu mungkin udah nggak kepikiran lagi untuk bikin konten-konten kreatif, untuk mengeksplorasi dari rumah. Nah ini jadi sebenarnya justru ini teman-teman yang generasi Z nih, generasi Z yang dekat dengan dunia digital, dari lahir ceprot itu udah ngerti dunia digital. Ya sekarang waktunya membuktikan gitu eksistensinya, bahwa generasi Z itu nggak melulu mereka itu suka menyendiri, nggak melulu mereka itu nggak mau gabung gitu, yang agak-agak autis tanda kutip gitu ya. Jadi dia cuma sukanya sama segolongannya mereka aja. Nah ini saatnya membuktikan diri gitu bahwa generasi Z itu punya power kok gitu sebenarnya. Oke, ini kita baca lagi Mbak. Ada Mas Robert, ini kakak tingkatku. Teman-temanku semua Mbak ini yang gabung. Apakah di pandemi saat ini koneksi orang dalam menjadi lebih penting atau cuma mitos? Aku nggak paham. Koneksi orang tuh maksudnya apa? Maksudnya apa ya? Hubungan personal. Hubungan personal ya. Dalam menjadi lebih penting atau cuma mitos? Aku agak kurang maksud dengan apa yang disampaikan Mas Robert. Mungkin Mbak Rosa? Apa ini maksudnya? Koneksi orang?
Mas Robert bisa ini lagi ya, bisa Bisa ngechat lagi. apa maksudnya gimana? Hmm. Kalau Nah aku ini yang ada Kades. Oh uh, gimana Mbak? kalau aku kayak uh, hubungan hubungan personal kali ya, hubungan kita dengan orang lain apakah menjadi lebih penting atau mitos? Kayaknya kalau kondisi sekarang aku akan lebih concern ke diriku deh. Kalau aku ya, Oh, oke. di masa ini tuh kita lebih baik kita selesaikan masalah-masalah kita yang nggak kelar dengan diri kita. Banyak loh itu, coba kalau dieksplor. Banyak banget yang belum selesai dengan diri kita. Sebelum kita akhirnya nanti eh, bisa maju ke depan untuk berhubungan dengan orang lain. Itu kalau menurutku ya. Tapi ya Begitu tetap Mas Robert. koneksi dengan orang lain ya tetap sih. Cuma ya nggak bukan yang utama kayaknya kalau sekarang. Oke. Nah ini ada Kades Deska. Dia malah mempertanyakan lowongan kerja banyak yakin. Ya mungkin kalau aku lihat ya Mbak, makanya aku juga cari gitu. Aku Iya. cari Deska dan teman-teman. Itu emang ada beberapa lowongan, tetap ada kok lowongan itu. Tapi cuman isunya sekarang ini sih mungkin. Eh, Mungkin tidak semuanya terus jadi ada lowongan kayak misalnya beberapa perusahaan juga banyak yang melay-off dan mem-PHK Iya. karyawannya biar tetap survive. Tapi adapun kalau memang ada lowongan yang banyak itu, otomatis saingannya akan jauh lebih banyak sih. Karena tadi ya kalau biasanya aku ikut kelasnya Mbak Rosa selalu ada ini supply and demand. Supply tenaga kerjanya itu lebih banyak dibanding demand-nya gitu ya. Iya, Jadi benar. saingannya jadi lebih banyak. Kita nggak cuma saingan sama lulusan yang belum mendapatkan kerja, tapi kepada orang-orang yang mendapatkan PHK gitu ya. Itu yang Betul, menjadi isu juga. benar-benar. Jadi kayak rebutan gitu loh. Ah, Sekarang tuh betul. kayak rebutan juga. Benar-benar. Itu jadi tantangan tersendiri ya, Rian ya. Jadi kita akan berkompetisi dengan orang yang lebih berpengalaman. Ya, Mm-mm. walaupun belum pasti orang yang berpengalaman itu lebih bagus atau lebih kompeten dibanding kita, enggak. Itu bukan apa ya? Itu bukan standar ukurnya, bukan. Cuma mereka pasti akan lebih paham dengan situasi di tempat kerja yang akan dia masukin kan daripada kita yang baru-baru ini gitu. Nah, itu memang Oh jadi iya. tantangan tersendiri juga. Tapi jangan juga Apalagi terus stres ya, terus jadi apa ya, gloomy gitu. Karena itu tadi eh, banyak loh sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita ciptakan sebenarnya dari rumah gitu ya. Jadi ya misalnya nih belum ada kesempatan untuk apa join ke perusahaan ya nggak apa-apa dieksplorasi aja kemampuannya. Kira-kira mau jadi internship di mana gitu. Ya yang penting dapat ilmu kan. Yang penting dapat ilmu dulu. Soal duit sih pasti nanti akan berjalan ngikut gitu. tapi ini ada juga Mbak, satu hal pelajaran dari pandemi ini, aku belajar juga sih dari Kades ini dari Deska. Mhm. Eh, ini tentang living kreatif gitu loh. Jadi kayak kita dipaksa banget buat buat living kreatif kita entah itu untuk dapat duit atau nggak dapat duit gitu ya. Jadi kita Heeh. jadi lebih kreatif untuk entah itu buat tadi jadi konten kreator atau mungkin kita jadi ngebuat sesuatu hal untuk dijual gitu kan jadi memaksa banget untuk jadi kreatif gitu ya. Benar. Iya, dan aku sepakat banget. Mungkin ya orientasi kita sebenarnya saat ini bukan duit ya. Karena kalau kita stucknya ke duit itu kita jadi tersiksa nanti. Tetapi bagaimana kita mengeksplorasi kemampuan. Saya setuju banget itu kalau ada teman kamu yang kayak gitu tuh memang luar biasa dan orang-orang seperti ini harusnya jadi contoh untuk teman-temannya yang lain gitu. Bagaimana dia Oke. bisa tetap energinya kan positif ya orang-orang dengan energi positif ini jadi harus nyebarin energinya, vibrasinya gitu biar teman-teman yang deket sama dia itu ketularan. Jadi nanti kan akhirnya yang positif-positif ini kan jadi nyebar ke teman-temannya yang lain. Aku sepakat banget bahwa Oke. kita nggak bisa maksain pekerjaan ideal kita adalah pekerjaan formal. Sepakat banget aku. Dan itu nggak bisa kita paksain. Kondisi itu udah menyatakan seperti itu. Supply demand juga menyatakan seperti itu. Kondisi ekonomi apalagi. Jadi satu-satunya yang bisa membuat kita bangkit adalah diri kita sendiri. Jadi kita mengeksplorasi apa-apa yang ada di dalam. Nah, itu itu Deska. Deska ini sudah buat Konten beberapa gitu. konten kayaknya banyak Mbak, di YouTube, di Instagram gitu. Semangat Deska untuk menginspirasi lewat konten-kontennya. Oke, dan dia udah bikin konten YouTube ya, walaupun masih Udah newbie. saya.
udah. Nah, yang penting benar, yang penting happy, jangan Yang penting happy. tersiksa. Jangan tersiksa sama kondisi. Kan kita Naraya juga sama ya, Rian ya. Jadi kan kalau kita belajar nih, Naraya tuh jarang banget memposisikan dirinya di depan gitu. Maksudnya ya sebenarnya kelas-kelas itu hanya sebagai produk CSR kita ke apa ya, ke masyarakat sekitar yang misalnya yang connected terhadap Naraya gitu. Maaf ya, ini anak kecil ini jalan-jalan terus. Nggak apa-apa Mbak. Nah, kemudian saat kondisi pandemi kan mau nggak mau kita jadi harus mengubah strategi nih. Ternyata perusahaan kondisinya nggak stabil gitu, dan kita tetap harus survive gitu. Walaupun orientasinya bukan duit, tapi kan kita jadi harus berjuang gimana caranya kita bisa paling nggak orang tuh sadar bahwa Naraya itu tetap ada gitu. Jadi akhirnya kemudian kita kan terus banting setir ya, walaupun kita masih terus belajar bagaimana cara kita marketing dan lain-lain ya. Tapi ya dulu Naraya yang di belakang layar, kita kita tuh pokoknya segmennya ke perusahaan kayak gitu. Sekarang jadi kita jadi belajar untuk ada di depan gitu. Yang dulu ngomonginnya HR, sekarang kita belajar nih ngomongin healing, kita belajar ngomongin pendidikan, ya kan, kita belajar ngomongin Bahkan hal-hal yang kita lain. ngomongin AI gitu ya. Iya, Ngomongin tentang yang artificial bukan orang intelligence. psikologi banget ya. Heeh. Ini Adit bilang yakin gitu ya. Oke, Dit yakin pasti kita bisa, Dit. Ini Oke. ada, halo Amel. Oh ini ada Mas Robert juga industri FM Gizi tetap buka lowongan kok. Oke itu. Oke. Oke, ini ada Deska juga bilang bener banget kita fresh graduate dan masih bersaing dengan yang sudah punya pengalaman. Bener banget sih, makanya penting banget ya kalau misalnya dalam waktu mungkin waktu ini kita nggak dapat kerja yang proper gitu, tapi kan kita bisa ngikutin beberapa hal yang bisa kita lakuin. Misalnya apalagi sekarang, bener nggak sih Mbak kalau HR itu ada juga yang kepo-kepo sosial media kita? Iya loh. Oh iya toh, Mbak Benar, sebagai seorang benar. HR dan sebagai seorang rekruter apa ya, istilahnya apa? Yang Rekruter. Heeh. rekruter itu sering nggak sih kepo sosial Iya, medianya ini? Oh iya, iya. Jadi misalnya gini apa ya, sih Mbak yang Mbak yang dikepoin? gosip dulu ya, gosip dulu ya. Jadi misalnya nih ada kandidat yang aneh nih kan, dihubungi kok aneh, Hmm. kok ini kok lebih galakan yang dihubungi daripada yang hubungin ya, lebih Oh lebih gitu. galakan. Heeh. Dia yang mau cari, dia yang kayak yang perasaan yang mau cari kerja, kok lebih galak dia ya gitu. Nah, dari hal kayak gitu terus kita kepo ini, apa sih ini nomornya, terus alamat emailnya apa? Kita sambung-sambungin ke nanti IG-nya dia, Facebook-nya dia. Yang dikepoin apa? Ya status-statusnya biasanya. Dia akan nulis tentang Oke. apa. Jadi dari situ itu kita kita bisa ngelihat dia itu kepribadiannya kayak gimana sih orang ini. Kalau ngomong suka kasar nggak sih gitu. Dia suka menjatuhkan orang lain nggak sih gitu. Karena kan kerja di perusahaan, kerja dengan banyak orang kan itu teammate ya, teamwork gitu. Jadi bukan individual sukses gitu. Jadi kalau dia cuma mentingin diri sendiri ya buat apa? Apalagi suka ngomong jelek gitu. Misalnya atau kalau enggak dia posting-posting hal-hal yang porno misalnya, yang belum pernah sih aku nemuin. Tapi misalnya nih, misalnya kayak seperti itu. Yang pernah aku temuin sih biasanya yang suka menghujat, misalnya pimpinan, menghujat calon presiden, menghujat siapa gitu, kepala desa, pokoknya semua yang bertentangan sama dia gitu. Hmm. Bahkan termasuk Jadi bercandaan misalnya aku nih Mbak bercanda sama teman. Mungkin itu di privat chat gitu, tapi aku screenshot dan aku kirimkan di story atau di web itu juga bisa menjadi penilaian yang buruk gitu ya. iya Bercandanya dong. mungkin yang buruk gitu. Oh, Iya, oke, jadi jadi emang perusahaan itu khawatir nanti ada info-info yang kesebar luas gitu. ah, iya 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 Mbak. Berarti sebenarnya juga mungkin ya sembari kita di rumah aja mungkin menata menata Instagram, menata sosial media itu juga Iya, penting ya. bener. Kita mulai memilih dan memilah lah mana yang bisa kita share sama enggak. Kita belajar dewasa deh. Gitu kan, sosial media itu sebenarnya kan media umum ya, Mm-mm. media publik. Semua orang bisa akses itu. Gitu. Oke Mbak. Mungkin ini Mbak, kita tadi udah ngomongin tentang lulusan terus apa yang perlu disiapin secara
secara apa ya ini tadi, secara tidak mungkin secara apa sih yang sebelumnya kayak skillnya, terus tadi kita juga sempat ngomongin tentang sosial media, tapi mungkin hal-hal lain yang perlu disiapin bagi lulusan lulusan di tengah pandemi, atau mungkin beberapa beberapa orang yang sudah lulus lama tapi belum dapat kerja, kira-kira apa aja sih Mbak kalau menurut Mbak Rosa di era sekarang ini? Apa ya? Jadi harus tahu dulu nih sebenarnya yang dia inginkan tuh pekerjaan macam apa, tipikal model pekerjaannya kayak apa. Karena bisa jadi yang sudah lama lulus tapi belum dapat kerja, karena selama ini dia nggak kenal sama dirinya gitu. Rian, Rian, sorry. Hmm, Jadi dia belum kenal sama dirinya. Jadi dia itu yang penting ada lowongan dia dia apply, lowongan dia apply gitu. Tapi dia itu walaupun itu nggak cocok sama dia kan percuma ya, buang-buang waktu, buang-buang energi. Jadi dia apply ke banyak tapi nggak ada yang dipanggil. Kenapa ya? Karena memang nggak sesuai sama kepribadiannya dia, nggak sesuai sama backgroundnya dia gitu. Jadi ini ya sebenarnya harus jadi apa, catatan buat teman-teman. Jangan jangan lupakan bahwa kita itu punya andil besar loh dalam kesuksesan kita bekerja, baik di pekerjaan formal, maksudnya kerja di perusahaan, ataupun saat kita mau jadi kreatif, orang kreatif, bebas, entrepreneur maksudnya. Itu ada peran penting kita gitu. Peran penting kita adalah bagaimana kita memetakan dulu diri yang kita inginkan apa. Jadi kayak decision making lah. Jadi itu dulu oke, sih keputusan sebenarnya. karir ya Mbak ya. Iya, keputusan karir. Jadi kamu mau kerjaan yang kayak apa, kepribadianmu tuh kayak apa. Ya, kalau misalnya dia apa, dia introvert gitu ya, dia introvert banget nih. Kemudian dia maksain mau jadi apa misalnya penyiar gitu. Kan tersiksa ya. Atau sebaliknya, misalnya dia itu ekstrovert tapi eh, jadi akuntan misalnya. Bayangin dong akuntan kan kalau ngomong dikit-dikit tuh kan. Kalau ngomong dikit-dikit dia ngomongnya sampai pakai kerja gitu. Itu kan pasti akan tersiksa, belum lagi dengan apa tanggung jawab yang lain. Itu jadi penting banget. Itu Rian. Setelah kita ngomongin tentang keputusan karir ya, tadi kita ngomongin tentang keputusan karir, nggak hanya tahu tentang kepribadian kita tapi juga mungkin value kita ya. Kalau misalnya aku yang value-nya adalah misal ya, ini Nah, mungkin bukan value-ku, pecinta lingkungan, mungkin aku nggak akan ambil perusahaan tambang gitu misalnya yang mengeruk nah, banyak sekali, nah gitu-gitu ya Mbak ya. Itu juga iya, ternyata penting untuk kita lakukan. Nah, mungkin yang sampai sejauh ini sudah lulus atau mau hampir lulus, karena beberapa teman-teman kan juga hampir lulus karena tinggal proses sedikit lagi gitu ya, full mm, check, hampir lulus, mungkin juga bisa ya, sembari menunggu waktunya untuk apa namanya, membreakdown diri gitu ya, iya, dari tipenya bagaimana, terus value-nya bagaimana, mengharapkan budaya kerja yang bagaimana, terus eh, itu kerjanya kayak apa. termasuk Mm-mm. gajinya kira-kira berapa gitu kan, mungkin itu perlu perlu banget di breakdown. Benar, perlu banget itu dieksplorasi dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih yang kesulitan untuk memahami proses itu, bisa coba ambil kelas apa sih kayak kelas karir gitu. Ya, kurasa banyak ya sekarang ya, apa di apa Hmm, tidak hanya di Naraya sih, di tempat lain juga banyak mulai dibuka gitu. Atau mungkin perlu pendampingan khusus. Pendampingan khusus itu berarti ada profesional yang membantu proses apa teman-teman berprogres dengan ini. Nah, itu bisa bisa juga itu diambil gitu ya. Jadi misalnya nabung-nabung dikit nanti ngambil kelas itu. Atau oh jadi misalnya mau penasaran dulu, penasaran nih misalnya aku kayak apa sih orangnya, jangan-jangan ada juga loh Rian. Orang yang sampai dewasa itu nggak tahu dia itu orang seperti apa. Main problemnya dia apa itu ada loh. Mungkin juga kita juga sama, mungkin kita juga sama, mungkin ada hal yang masih ketutup gitu kan. Jadi butuh bantuan yang lain. Tuh. ya mungkin ini ya, kalau misalnya untuk membreakdown itu merasa bahwa tidak bisa secara mandiri, bahkan menghubungi beberapa profesional di bidang itu pun nggak masalah ya Mbak ya. Iya, Dan sekarang pun juga banyak, maksudnya banyak orang, banyak profesional yang akhirnya mulai bermunculan gitu loh di Instagram, yang awalnya mungkin tidak ngomongin secara langsung, sekarang mulai agak banyak yang mulai muncul, dan itu bisa dihubungi
salah satunya Naraya sih ya. Salah satunya Naraya teman-teman. Tapi di tempat lain juga banyak gitu. Nah ini Mbak, tadi kita ngomongin tentang keputusan karir, terus nge-breakdown sampai ke profesional. Nah kalau misalnya kita datang ke profesional, kita ngapain Mbak? Aku nggak tahu kalau ya aku nggak belum pernah datang ke profesional ya ngomongin tentang Karir ya. karir gitu. Pernahnya mungkin ke psikolog yang klinis gitu, lebih ke klinis gitu. Kalau ke psikolog ya kita harus Iya, iya. bicara apa yang Biasanya akan dibahas gitu. memang memang nggak terlalu populer ya. Memang nggak terlalu populer istilah career coach ini. Eh, jadi teman-teman nanti akan dibantu. Jadi yang pertama sih pasti proses konsultasi itu pasti dia akan ditanyai tentang problemnya dia terkait pekerjaan itu apa. Jadi kita waktu itu kayaknya pernah ya di satu kelas ada teman yang sudah 1 tahun lebih itu nggak dapat kerjaan, padahal dia juga dari universitas ternama gitu. Dan itu nggak cuma 1 2 gitu yang seperti itu. Jadi kan sebenarnya secara intelijensi dia bagus gitu. Terus apa yang salah gitu? Apa yang salah? Apakah di proses dia mencari pekerjaannya, atau di value-nya dia, atau personality-nya dia? Jadi kita nanti akan explore. Jadi selain kelihatan masalah utamanya apa, kan yang tampak adalah dia nggak dapat kerjaan nih Rian. Jadi kita akan jadi teman-teman profesional nanti akan bantu di dalam nih. Sebenarnya problemnya dia kenapa bisa muncul itu tuh apa gitu. Nah dari sini kelihatan nih kan udah terpetakan satu-satu, baru kita nanti akan action plan-nya apa. Oh, jadi kita akan banyak banyak banget ya yang akan di breakdown dari sebenarnya kasusnya apa masalahnya. Misalnya kayak kemarin ada yang satu lulusan dari universitas ternama gitu, nggak dapat, padahal kayaknya ngantongin ya, maksudnya uh, Ya. ngantongin titelnya juga bukan jurusan yang mudah untuk dimasuki gitu waktu itu kalau nggak salah. Dan tahu kok lama banget nggak bisa dapat kerjaan gitu. Dan di breakdown kan masalahnya apa, dari masalah itu nanti kita kita breakdown lagi jadi solusi-solusi action plan-nya. Iya. Oke. Ini mungkin yang sering ini ya Mbak, jadi isu gitu, karena kalau misalnya aku datang ke psikolog, mungkin psikolog Pio, kalau Mbak Rosan psikolog Pio mungkin Iya. kurang populer dengan psikolog yang klinis gitu ya. Jadi orang kalau misalnya datang ke psikolog, taunya adalah konsultasi tentang kesehatan mental. Iya. Nah, itu juga yang mau kita brandingkan ya, bahwa psikolog itu nggak cuma klinis. Jadi kalau teman-teman datang ke psikolog tuh bukan berarti teman-teman punya gangguan, itu enggak. Kita itu yang sehat itu juga kadang-kadang kan punya simptom-simptom di mana kita udah ngerasa ini udah di luar batas dan saya butuh bantuan profesional gitu ya. Dan terutama ini masalah karir itu krusial karena ya usia kita mencari pekerjaan atau menemukan diri kita semakin cepat itu teratasi, itu semakin hidup kita juga akan lebih tertata, lebih cepat lagi gitu. Dan karena salah satu tugas perkembangan manusia dewasa adalah untuk produktif, untuk bekerja. Jadi kalau ini nggak terpenuhi, ya bisa dibayangin Rian ya, tadi bagaimana dia bersosialisasi, beradaptasi. Betul. Oke, nah, teman-teman kalau mau tanya atau mau cerita, boleh ke komentar. Ada DE. Halo DE, apa kabar? DE sekarang di Bali atau di Jogja nih? Ini teman Rian semua ini ceritanya. Aku nggak ada yang tadi yang nggak aku kenal Mbak. Ada beberapa yang nggak aku kenal sih Mbak. Oke. Mungkin aku mau tanya kali ya. Kan salah satu layanan kita itu kan ada tarot reading ya. Jadi kan ini kan tarot readingnya itu kan sama Rian. Kita udah tegasin berkali-kali bahwa tarot reading kita bukan forecast ya, bukan forecast masa depan ya Rian ya. Sepakat kan kita ya? Kita nggak ada itu juru nujum, apa itu ya? Aku mau meramal masa depan tuh bukan. Jadi tarot kita itu sebagai media teman-teman healing atau teman-teman untuk mengenal diri kita. Itu kayak apa sih contohnya Rian? Kamu ada kartu nggak yang mungkin? Oh ya, mungkin ku jelasin. Aku nggak, kartuku agak jauh Mbak di ada di Oke, bisa dijelasin aja. Sebenarnya gini, kartu tarot itu ini
ngomongin tentang lulusan, kenapa kok aku saat ini sampai saat ini tuh nggak cari kerja, karena mungkin karena aku tarot gitu. Gitu. Eh, gitu. Tarot itu sebenarnya hampir seperti ini sih mbak, kayak tes-tes proyektif, tapi emang kurang mapan karena emang eh, jadi kalau tes proyektif itu kan karena ada teori dulu, baru kita buat tesnya gitu ya. Kayak misalnya berdasarkan dari teorinya Freud, nanti kita bisa ada tes grafis. Nah, sedangkan si tarot ini itu udah ada tarotnya dulu, baru ada ahli yang ngebahas tarot gitu. Jadi ahlinya ini kebetulan ada orang psikologi, Oke. muridnya Freud, si Carl Gustav Jung, yang Hmm. ngomongin tentang archetype gitu. Nah makanya kalau misalnya kita belajar tarot itu biasanya kan gak jauh-jauh tuh belajar tentang archetype, tentang simbol dalam kartu tarot gitu, tentang intuisi gitu. Nah itu Hmm. yang membedakan gitu, yang membedakan mungkin teman-teman yang meramal pun, yang dengan tanda kutip ya meramal pun, juga mereka akan belajar tentang archetype juga loh gitu, tentang belajar Hmm. tentang bagaimana archetype itu bekerja. Tapi yang menjadi berbeda di antara petarot satu dengan yang lain kan bagaimana tarot media itu digunakan. Oke. Nah, eh, kalau di tarot yang kugunakan, aku cenderungnya menggunakan counseling gitu loh, Mbak. Jadi, Apa itu? jadi sekarang aku akan meminimalisir yang namanya nasihat, karena di counseling mungkin agak minim minim nasihat gitu ya. Kan lebih ke eh, ada proses refleksi emosi, ada proses pembentukan insight, tapi medianya adalah kartu tarot gitu. Yes. Oke. Nah itu jadi proses penyembuhannya adalah bukan, tapi proses penyembuhan aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu kedatang ke sini akan sembuh gitu. Sembuh. Enggak, tapi memang menjadi ini, menjadi teman berproses saja sih gitu. Karena emang ya begitulah. Karena beberapa ini isunya adalah kayak orang nanyain tentang karir, orang nanyain tentang kesehatan mental, kadang orang takut datang ke psikolog. Oh ya. Iya, karena akhirnya datangnya ke petarot gitu. Jadi petarot itu, nah, aku datang itu, ada juga yang nanya tentang itu mbak, tentang karir. Jadi memang breakdown tentang karir, breakdown tentang Hmm. kesehatan mental. Kalau memang nggak bisa ya otomatis rujuk ke psikolog gitu. Jadi aku petarot yang sering merujuk ke psikolog. Oke. Nah, masih mending kalau petarotnya itu agak dekat dengan dunia psikologi ya. Jadi nggak jauh-jauh lah dia ngasih referralnya. Kalau misalnya enggak ya, Oh, itu jadi tapi kemarin di bulan Desember, Mbak, aku sempat ngisi untuk teman-teman petarot, oke. non Hmm. psikologi, dan itu teman-teman itu tertarik untuk belajar tentang kesehatan mental, Mbak. Karena Hmm. mereka tuh lebih banyak dapat kliennya gitu loh. Mereka mulai sadar bahwa oh merasakan kalau ini kayaknya bukan bukan kawasannya petarot gitu loh. Jadi petarot Oke. tuh banyak. Nah, jadi emang mereka hanya belajar terus bagaimana cara menghadapi itu ya. Salah satu caranya adalah Hmm. rujuk itu tadi ya mbak ya. Oke, benar. Karena kan orang mungkin sungkan ya datang ke psikolog tuh masih sungkan ya, masih malu gitu Betul. ya. Kalau ke tarot kan dia Iya. bisa di mana aja gitu janjian ketemuan. Mm-mm. Walaupun Naraya pun sama ya, sebenarnya kami tuh nggak bahkan tidak menyarankan untuk datang ke kantor gitu sebenarnya. Jadi kita janjian aja, jadi janjian pakai baju bebas gitu kita ketemu. Itu kalau normal. Kalau nggak normal di situasi seperti ini ya kita kan bisa janjiannya by phone atau by WhatsApp gitu. Hmm. Bahkan bisa jajan di kafe juga ya mbak ya. Iya, kita mah Kayaknya sukanya mana di gitu. Jogja itu di kafe ya, di Naraya tuh. Iya, dari kafe ke kafe ya. Iya betul. Nah ini Makanya aja kerja. juga mbak, ada yang nanya DE, skill yang Hmm. penting banget. eh Ini apa? Aku nggak terlalu kelihatan. Skill Apa ini? penting Skill itu banget penting banget nggak ya untuk ya melamar untuk pekerjaan? melamar pekerjaan. Maksudnya Iya, skill Mbak. apa? Skill yang dimasukkan Skill ke yang dia miliki. dalam miliki atau skill cari kerja? Nah, atau gini aja, aku jawabnya skill kesesuaian antara skill kita dengan skill yang dibutuhkan di perusahaan itu. Oke. Jadi semakin banyak overlapnya, jadi semakin apa skill yang kita miliki itu semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tentu saja peluang chance teman-teman untuk keterima itu makin besar. Jadi, jadi dari kesimpulan ini kan dapat dapat di breakdown bahwa skill itu penting banget. Skill, kompetensi,
itu penting banget dalam teman-teman itu bekerja gitu. Bukan berarti teman-teman yang nggak punya skill itu uh, terus nggak bisa dapat kerja, bukan. Karena biasanya ada juga perusahaan yang menyediakan fasilitas training, tapi kan nggak semuanya gitu. Kadang-kadang perusahaan mau kejar target. Kalau mau kejar target, ada beberapa kandidat nih, yang dua nggak punya skill, yang satu ada skill, perusahaan pilih yang mana? Walaupun yang dua lebih pintar dari yang satu. Jadi perusahaan biasanya akan tetap memilih yang ya nggak terlalu jelek-jelek banget intelijensinya, tapi dia punya skill. Gitu. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa skill, keterampilan, kompetensi itu sangat penting dalam teman-teman mencari pekerjaan, terutama yang terkait sama background-nya teman-teman. Hmm, itu Mbak, aku mah jadi tanya nih Mbak. Kalau kita Hmm. nyusun CV nih buat lulusan baru, Oke. itu kan ada bagian kemampuan yang dimasukin, Hmm. ya kan Mbak? Kan ada hard skill, ada soft skill gitu. Oke. Nah itu sebenarnya tuh harusnya ditampilin gimana sih Mbak? Apa yang harus ditampilkan? Kalau misalnya kita punya skill misalnya, tadi DE yang tanya, misalnya aku dan DE akan cari kerja. Hmm. Kita mau membuat CV kan sebagai media promosi kita gitu ke perusahaan. Nah, gimana cara mencantumkan skill itu agar skill itu bisa kebaca dan akhirnya kita bisa ke next proses berikutnya, mungkin Iya. akhirnya jadi dapat panggilan wawancara gitu. Oke. Kalau aku ya daripada menuliskan disuruh menuliskan hard kompetensi, sorry, itu ABC, itu better aku menuliskan pengalamanku aja. Jadi pengalaman berorganisasi apa? Aku ceritain tuh, aku pernah sebagai sekretaris apa, aku pernah menjadi ketua apa gitu. Aku menjadi ketua prodi di divisi apa misalnya kayak gitu. Itu kan lebih menunjukkan ya. Karena nanti itu yang akan membantu interviewer, recruiter untuk oh dia punya pengalaman organisasi ini, jadi dia akan menggali kompetensi yang terkait dengan kemampuan berorganisasi, kemampuan mengambil Gitu. keputusan misalnya ya. Terus kalau misalnya dia nggak aktif organisasi, tapi aku aktif banget membantu dosen misalnya, membantu penelitian atau apa pemberdayaan masyarakat, ya ditulis saja. Gitu. Oh, Jadi jadi makin banyak yang ditulis pengalamannya itu makin bagus. oke. Gitu. Jadi sebenarnya ditulis pun juga nggak apa-apa ya Mbak ya, tapi ditulis nggak apa-apa, tapi Iya, akan lebih baik ketika memang di bagian CV itu mungkin kita punya pengalaman-pengalaman yang benar, dimasukkan begitu ya. Karena benar, dari benar. pengalaman-pengalaman itu seenggaknya nanti bisa seenggaknya si reviewer CV atau mungkin HR-nya akan mulai, oh ya kalau punya ini akan punya kompetensi ini gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm, Gitu. oke. Ya, karena biasanya sih kalau aku ya saat aku nginterview, saat aku ngesortir itu ya lamaran, aku jarang banget ngelihat di bagian hard skill atau soft kompetensi, hard kompetensi yang dituliskan oleh kandidat. Kenapa? Karena itu kan Oke. dalam versi kandidat. Tetapi data yang real adalah data pengalamannya dia, ya nggak? Data yang real adalah data dia ikut berapa kali pemberdayaan masyarakat, kegiatan kayak gitu. Dia berapa kali ikut seminar, dia berapa tahun sih aktif dalam organisasi. Itu kan data yang real ya. Jadi mending data-data personal yang kayak gini yang diperkuat. Itu kalau yang tadi ya referensi pribadi itu ditulis nggak apa-apa. Cuma tolong dituliskan juga data-data yang real. Tapi ini Mbak, aku mah jadi kepikiran gini Mbak. Kalau misalnya nih di CV, Heeh. di CV itu kita tulis referensi dari kita. Misalnya kita punya skill tertentu, kemampuan tertentu itu. Hmm. Tapi kita juga menuliskan pengalaman. Tapi terus akhirnya kita dipanggil Hmm. kerja, dipanggil interview. Kan Hmm. sekarang interview sekarang kalau misalnya aku belajar dari dosenku, dari Hmm. dosenku lihat juga Mbak di sini nonton Aduh, kita. luar Halo biasa. Bu Ros. Belajar Iya. dari Bu Ros, dari Mbak Rosa itu ada banyak yang banyak digunakan saat ini tuh BEI, Mm-mm. Behavior Event Interview, Oke. yang menggali tentang skillnya di lewat pengalaman-pengalamannya itu. Nah, kalau Heeh. misalnya Mbak CV-nya tuh
ada referensi tentang kemampuan. Tahu-tahu waktu interview ternyata dari kemampuan yang dituliskan tuh kalau kita gali pakai BII, misalnya kayak interview itu nggak mencerminkan itu, eh, apakah ini juga Mbak akan jadi otomatis akan jadi pengaruh ya Mbak ya? Iya, iya tetap akan berpengaruh sih, karena kan jadi CV itu kan hanya kayak ini loh kayak paspor buat berangkat gitu. Nah, boleh berangkat atau enggaknya itu tergantung dari di imigrasinya gimana sama. Jadi nanti udah punya pasportnya, tuh udah punya tiketnya ini untuk berangkat. Nah, jadi berangkat atau enggak? Halo Bu, tergantung dengan reviewnya dari interviewernya gitu. Gitu. Jadi menurutku ya pasti akan dipertanyakan sih, pasti akan digali kenapa kok jadi nggak muncul gitu ya. Oke. Ya, karena kan ya wajar sih mungkin kamus kompetensinya aja beda Rian. Jadi kan dia kamus Oke, benar kompetensi benar benar. preferensi pribadi kan. Nah, sedangkan dari perusahaan dia pakai kamus kompetensi versi yang sudah fix sesuai dengan kebutuhan perusahaannya gitu. Jadi levelnya aja Oh, sama-sama pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan versi pribadiku dengan versi perusahaan sudah pasti beda gitu. Kan oke. ada levelnya Oke, begitu. menarik Tapi sih sebenarnya. Ternyata kalau ngomongin karir banyak banget yang harus disiapin ya Mbak ya. oh iya, banyak banget. Dan aku tuh jadi nggak pede ini dengan CV ku. Oh enggak. Oh jadi kayak gini. Jadi teman-teman ya, jadi yang buat teman-teman yang sekarang lagi cari kerja, gitu ya. Kita lupakan deh masalah pandemi ini dan lain-lain. Anggap aja pandemi ini sebagai ajang untuk belajar gitu, belajar lebih dalam lah, mengenal dirinya, termasuk menggali eksplorasi kemampuannya. Nah, tapi saat proses mencari kerja, jadi bayangin aja proses cari kerja itu kayak eh, latihan latihan nge-gym gitu di awal-awal itu pasti nge-gymnya larinya cuma paling lari statis di itu ya di apa sih namanya treadmill itu paling 5 menit 7 menit itu udah ngos-ngosan terus nanti nambah lagi begitu juga dengan waktu latihan bebannya gitu atau lunges dan lain-lain anggap aja seperti itu gitu jadi sekarang gagal nggak apa-apa nanti masih ada yang lain dan semakin diasah kemampuan itu tuh makin cemerlang gitu jadi semakin kita sering ikut jadi jangan juga tuh teman-teman kalau ada lowongan terus nunggu yang gajinya gede gitu aja anggap aja daftar aja ikuti belajar prosesnya gitu Oke. karena kita akan tahu kekuatan kita di mana oh aku butuh nambah kecepatan di sini gitu ya oh aku kayaknya matematika aku udah lupa banget aku berarti harus belajar algoritma atau belajar aritmatika kayak gitu-gitu kita tahunya kalau kita belajar kalau nggak belajar ya nggak ngerti kelemahan kita apa Oh, jadi kalau misalnya ada lowongan mah ini aja, maksudnya kita coba-coba aja dulu. Sebagai mungkin sekarang targetnya bukan untuk dapat kerjaan yang bagus dulu, tapi ada proses belajar di situ ya, Mbak ya. yes sepakat aku jadi daripada kita juga apa ya aku dulu yang ku ingat saat aku mencari kerja itu dulu jadi saat orientasinya adalah ke pekerjaan itu tersiksa tapi saat itu dianggap sebagai ajang latihan jadi aku dulu pernah banget yang aku kayaknya aku waktu itu daftar departemen keuangan apa ya departemen keuangan yang pertama kali ya baru lulus pertama itu tersiksa banget waktu ada tes paper besar itu harus diapain ini ya karena nggak tahu kan ini aku sarjana psikologi tapi ternyata sarjana psikologi pun saat dihadapkan pada situasi seperti itu pun sama aja aku kan juga peserta tes nah semakin itu sering diasah walaupun aku akhirnya nggak lanjut kan aku ambil mapro ya tapi semakin itu diasah kemampuan kita itu makin bagus gitu ambil kesempatannya Oke, ini menarik sih Mbak, tentang cari kerja ini. Karena aku nggak punya pernah, sejujurnya walaupun aku pernah kerja, tapi aku nggak dengan proses aku harus masukin CV, harus masukin itu karena kayak prosesnya sangat mudah bagiku dulu karena langsung disiapkan atau aku masuk atau ya tes ikut tes tapi nggak ada proses buat CV buat lowongan gitu karena waktu itu
memang disediakan, perusahaannya yang memang cari gitu. Oke. Tapi sekarang kayaknya emang ternyata aku harus punya skill itu gitu. Mungkin aku dan teman-teman harus punya skill untuk cari kerja gitu ya. Nah Oke. ini kita punya waktu mungkin sekitar 10 menit lagi, karena kalau enggak nanti kita auto mati Auto jadinya, mati ya. karena di Instagram cuman 1 jam. 1 jam. Oke. Iya. Nah mungkin ada nggak Mbak, tadi ya mungkin aku agak review lagi dengan apa yang telah kita diskusikan tadi ya Mbak ya, tentang ada tadi kita sempat membahas tentang apa tadi, kalau mau cari kerja ya, kalau memang biasanya orang gagal dicari kerja adalah karena mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mereka ingin mereka capai tadi. Terus akhirnya kita diskusikan tentang keputusan karir ya Mbak ya. Iya. Nah ternyata penting banget untuk kita punya keputusan karir. Nah kalau misalnya teman-teman ngerasa kok sekarang belum tahu sebenarnya keputusan karirnya apa, coba untuk nge-breakdown dirinya, tahu kepribadiannya, skillnya di mana, keinginannya kuliah bukan kuliah, kerja di mana. Kalau emang nggak bisa untuk Secara melakukan pribadi. itu secara personal, secara pribadi, banyak sekali yang bisa kita hubungi. Kayak misalnya kan Mbak Rosa ini juga menyediakan sesi konsultasi. Nah mungkin itu bisa teman-teman Iya. hubungi. Nanti silahkan follow aja Instagramnya Mbak Rosa. Follow Oke. Instagramnya Mbak Rosa atau nanti ke Naraya Consulting, nanti ada di sana. Nah yang kedua tadi, proses ini ada living kreatif tadi ya Mbak ya, karena tadi kan sempat kita bahas tentang living kreatif, karena di posisi ini walaupun kita nggak bisa dapat kerja, kalau misalnya kita bisa survive, bisa kreatif, ya kenapa enggak, toh nantinya juga itu bisa mendukung kita dalam proses tadi ya, melamar, terus tadi ada proses bahkan dapat kerja itu bisa karena sosial media tadi Mbak. Mungkin dengan kreatif, dengan kita explore Instagram, explore YouTube, siapa tahu kita bisa Dapat melakukan hal itu, penghasilan. bisa dapat penghasilan, bahkan dapat kerjaan Iya. gitu. Itu apalagi ya kita diskusi tadi, oh ya tentang perubahan Mbak, tadi kita sempat di awal bahas tentang perubahan, dan perubahan itu jadi hal yang wajar banget sekarang, karena kemarin ngomongin tentang tahu-tahu ngomongin new normal gitu, tahu-tahu hari ini kita ngomongin tentang corona, gelombang kedua. Sebulan lalu kita ngomongin WFH digeborkan, tahu-tahu new normal gitu lah. Nah ini kan perubahan itu kayaknya jadi hal yang sangat mungkin dibilang sangat berat sih enggak, tapi kita Tapi ya kita harus adaptif sih terhadap perubahan. tentu adaptif, dan jadi teman kita sih perubahan itu sekarang. Nah kalau misalnya ngomongin tentang perubahan Mbak, mungkin agak disinggung sedikit tentang perubahan Mbak, tentang perubahan akhir-akhir ini gitu loh. Kenapa? Apa sih yang perlu kita siapin Mbak tentang perubahan, sebagai mungkin closingnya ini, kita 5 menit lagi tentang perubahan. Jadi memang perubahan itu nggak bisa kita tolak ya, perubahan itu akan terus ada, dan kalau semakin ditolak kita akan semakin menderita gitu ya, karena kita ternyata nggak bisa berdamai dengan perubahan ya. Artinya kita nggak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri, padahal yang tetap di dunia ini ya hanya perubahan itu sendiri gitu. Jadi bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk adaptif terhadap perubahan. Semakin kita adaptif, itu semakin kita akan cepat survive-nya gitu. Jadi aja seperti bambu, atau kalau nggak bola bekel itu tahu kan, semakin dia dilempar makin tinggi, itu makin kencang dilempar ke bawah makin tinggi naiknya. Jadi kayak gitu. Untuk teman-teman yang merasa bahwa kesulitan untuk untuk mengeksplorasi dirinya, untuk kenal dirinya lebih lanjut, dan masih di situasi sekarang tuh masih stuck dengan aku itu di mana gitu ya, posisinya di mana, mungkin besok bisa ikutan kelasnya Mas Wahyu aja. Oke. Ya, jadi besok pas kebetulan ada kelas embrace the change ya. Jadi bagaimana nanti Mas Wahyu akan bantu, karena Mas Wahyu itu memang spesialis healing dia itu. Ya kayak metode healingnya berubah-ubah terus ya Rian ya. Jadi dia terus berubah. Jadi dia belajarnya banyak. Jadi teman-teman mau tanya apapun tuh Mas Wahyu bisa.
Jadi dia akan membantu kita untuk mengenal diri kita, mendapatkan inner voice itu yang paling akan cepat membantu proses teman-teman untuk berdamai dengan diri sendiri dan kemudian jadi sukses. Gitu. Oke, tentang perubahan. Iya. Kalau aku malah jadi ingat Mas Wahyu kemarin menyampaikan, mungkin teman-teman yang tentang saat ini kan lagi kita berusaha buat adaptasi terhadap perubahan. Nah, satu hal yang akan dibahas itu memang tentang living life, tentang bagaimana kita bisa menghadapi fase krisis itu dengan cara-cara kita mendengarkan diri kita sendiri gitu ya, termasuk dengan menumbuhkan living life ini tadi. Nah, itu yang mungkin akan jadi menarik kalau misalnya kita diskusikan untuk kita biar bisa survive di era saat ini yang penuh dengan perubahan. Dengan perubahan Dan dan uh, aku lagi nyaman-nyamannya Mbak, lagi nyaman-nyamannya untuk WFH bisa gitu, tahu-tahu udah dioyak-oyak lagi tahu-tahu untuk udah ini ya. normal gitu. Dan gue kayak ya ampun normal. Dan kayaknya aku juga butuh kelas itu. Nah, buat Oke teman-teman Mbak. yang besok ini besok bisa ikut ya, masih bisa daftar kok. Oh iya, masih bisa daftar. Kuotanya masih ada, teman-teman. Oke. Oke, Mbak Rosa, terima Thank you kasih Diana. banyak Terima kasih banyak untuk teman-teman. diskusinya. Banyak banget yang kita diskusikan hari ini terkait dengan lulus tahun lulus saat 2020 pandemi, lulus tahun 2020, lulus saat pandemi, dan cari kerja di masa buat pandemi. fresh graduate di masa pandemi. Semua buat fresh graduate sih gitu. Thank you banget sharingnya Mbak. Nanti ini kalau teman-teman mau lihat apa yang kita diskusikan, sebenarnya yang didiskusikan agak sedikit apa ya, random, tapi insya Allah akan ada insight-nya. Coba dari kita random banget, tapi insya Allah ada insight-nya. Kalau memang teman-teman nanti mau lihat, nanti ku save di Instagram diriku Oke. gitu. Oke, Oke, thank you Mbak terima Rosa. kasih. Salam Thank buat you. Sean. Halo Sean. Oke, Dadah. Thank you Mbak dadah. Rosa. Thank you Thank you teman-teman. teman-teman. Thank you. Ini ada siapa aja? Ada halo Luhung, thank you. Rizal, ada Asti, dan ada Praditya. Thank you sudah diskusi dengan kita. Semoga memberikan manfaat. Selamat malam, jaga kesehatan.